Ya, Ibu Yuni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali di hari yang cerah. Dan ulun dengar yang kemarin ingin disupervisi atau dilihati bagaimana cara pian mengajar. Apa benar, Ibu? Benar itu, Bapak. Apa tujuan pian disupervisi itu, apa tujuannya? Tujuannya yaitu supaya saya menambah pengalaman, Ya. ingin memperoleh wawasan, juga ingin mendapatkan perbaikan, mau dapat masukan dari Bapak apa kelemahan saya waktu ketika di supervisi kemarin. Oke, terima kasih Ibu atas kepercayaannya. Ingin disupervisi atau dilihat cara mengajarnya oleh ulun. Kemudian ulun ingin menanyakan bagaimana suasana hati pian hari ini. Apakah ada permasalahan dari rumah atau hari ini sungguh senang? Perasaan saya sangat menyenangkan, hati saya senang. Oh ya, alhamdulillah, berarti sudah siap untuk mengajar hari ini ya. Oke, selanjutnya ulun ingin menanyakan lagi tujuan pembelajaran hari ini apa? Tujuannya yaitu supaya anak dapat bertutur kata yang sopan, yang baik di masa yang akan datang. Oh iya, betul. Kemudian ada lagi Pak? Itu ada lagi tujuannya? Supaya anak terampil bertutur kata yang baik. Bagus Bu, bagus sekali nih tujuan pembelajarannya. Kemudian nanti saat pembelajaran itu area apa atau pengembangan apa yang ingin dicapai di saat pembelajaran? Pengembangannya berkomunikasi yang baik. Jadi pengembangannya itu nanti ke depannya supaya anak mampu berkomunikasi yang baik. Oke, berarti ini masuk ke area KSE ya, kompetensi sosial emosional. Benar. Bagus Bu. Oke, memang perlu anak kelas 1 itu seperti itu ya, karena memang semakin perkembangan zaman banyak contoh-contoh yang kurang bagus, jadi kita harus menanamkan sejak dini. Kemudian strategi apa yang pian persiapkan untuk melaksanakan pembelajaran? Saya menggunakan strategi TOT. Teacher or teacher ya. Oke, terima kasih Ibu. Sungguh bagus sekali rencana Ibu dalam pembelajaran. Oke, marilah habis ini setelah ini kita akan melihat Ibu. Silakan Ibu melaksanakan pembelajaran. Anggap aja seperti biasa, anggap saja belum tidak ada. Jadi jangan menjadi beban, supaya segala kemampuan pian saat mengajar itu keluar, Bu ya. Oke, baiklah, mari kita mulai. Ulun akhiri dulu pembicaraan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ibu, hari kita itu penting berkata-kata baik. Contohnya yang hari ini yang kita pelajari berkata-kata tolong. Pentingkah itu? Penting. Kenapa kok penting itu, Adila? Kita harus mengucap kata tolong. Karena kita harus rukun sama teman, sama keluarga, sama orang. Iya benar, kita itu harus rukun ya, makanya kita harus mengucapkan kata tolong. Kalau begitu kita lihat video berikut ya, kita amati video berikut ini. Berikut ini. Aku seorang peneliti. Hata mungkin sabukaya
Pada satu hari, Situ. Magnus. ia mengejerit. Tolong. Ada serigala di sini. Tolong. Selamatkan diri. Anak ibu, tugas berikutnya kalian memgunting. Terus kemudian setelah digunting kalian membaca apa yang kalian gunting tadi dengan teman sebangku ya, berbicara ya. Bicara. Misalnya kamu ingin bermain bola. Bola kamu tersimpan di atas lemari. Kamu meminta tolong kepada ayah untuk diambilkan. Tolong ayah ambilkan bola. Nanti berbicara ya saat gantian ya. Silakan digunting. Iya. Di sini kerjasamanya Ibu Nilai ya. Kerjasamanya Ibu Nilai. Karena Ibu, setelah ini kalian sudah selesai kan? Nah, kalau sudah selesai kita presentasi. Kelompok maju ke depan ya. Mana suaramu? Kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok 2 ya, silakan kelompok 2 maju, bawa bukunya yang ditempel tadi dibacakan dan apa kata tolongnya. Ini presentasi teman kalian dari kelompok 2. Kamu ingin bermain bola-bola, kamu tersimpan di atas lemari. Kamu meminta tolong kepada ayah untuk diambilkan. Minta tolong ayah ambilkan bola saya. Hari sudah mulai gelap dan hujan akan turun. Ibu meminta tolong kepada Mary untuk mengangkat pakaian di jemuran. Tolong Mary angkatkan jemuran Ibu. Rahman terjatuh saat bermain. Rahman meminta tolong kepada Tio. Minta tolong Tio, bantu saya berdiri. Ya, sudah ya dari kelompok 2.
kehidupannya karena mereka bekerja sama dengan baik. Siapa yang belum bisa membaca dibantu oleh temannya yang lain. Itu contoh bekerja sama dengan baik membantu temannya. Nanti berikutnya kelompok 1. Anak ibu hari ini kalian sudah tadi ngerjakan tugas nih, menempel, kemudian juga apa tadi? Melem, terus menggunting. Dari kegiatan pagi tadi sampai sekarang kalian senang nggak belajar? Kegiatan apa yang kalian senangi hari ini? Kegiatan apa yang kalian merasa sulit untuk pelajari? Ada, alhamdulillah. Ada apa? Oh iya, ada. Kesulitannya kata Timothy mengajari Ali. Jadi begini ya Timothy ya, memang mengajari itu memang bagus ya sebenarnya Timothy ya, mengajari Ali bagus. Itu nanti Timothy akan mendapatkan pahala karena sudah membantu temannya ya. Bagus. Ini contoh nih anak ibu. Hello. Nomor 1. Jadi anak ibu ini contoh dari Timothy membantu temannya. Membantu temannya yang belum bisa nadril ya, yang belum bisa dibantu. Kemudian anak ibu tadi kita sudah kita tadi belajar mengenai apa ya? Tolong. Jadi anak ibu ketika kita perlu bantuan, kita harus mengucap kata tolong. Oh ya, anak ibu, kita tadi belajar mengenai kata apa? Jadi kalau kita perlu bantuan, kita harus contohnya bagaimana Aila? Tolong, contohnya apa tadi? Iya, tolong dia bantu saya berdiri. Itu contohnya ya, Ibu ya. Kemudian tadi bagus ya. Tadi kalian tampil presentasi bagus. Sudah ada yang membantu, yang tidak bisa membaca, kalian dibantu membaca. Anak ibu tadi melihat kalian ada yang belum belajar membaca. Nanti setelah ini yang belum belajar membaca belajar lagi dengan ibu ya. Dan untuk besok pelajaran kita yaitu mengenai 4 kata ajaib. Yang ketiga yaitu kata terima kasih ya. Jadi kalian besok belajar mengenai kata terima kasih. Oh ya, kalau sudah mau istirahat, kita berdoa dulu ya, membaca apa? Membaca sholawat. Ya. Doa mulai. Tahu tidak kalian, membaca sholawat itu supaya kita supaya mencerdaskan otak kita loh. Itu manfaatnya baca sholawat, supaya mencerdaskan otak, mudah menerima pelajaran, mencerdaskan otaknya. Itu manfaatnya. Jadi perbanyaklah membaca sholawat. Ya, selesai. Anak ibu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuni, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini Ibu mengajar apa ya? Hari ini? Matematika. Perasaan Ibu sekarang gimana? Senang belajar, senang bertemu dengan anak-anak. Bagus sekali. Oke. Kemarin saat kita Pian meminta ulun untuk melihat Pian mengajar, melakukan observasi, mengajar. Bagaimana perasaan Pian saat ulun berada di kelas Pian? Bagaimana perasaan? Ya, perasaannya gitu Kak ya, terbiasa diobservasi. Ini ada teman sejawat masuk kelas mengobservasi, jadi ya ada gitu, tapi lama-lama ya Iya, karena mungkin terbiasa. iya, Itu saat melakukan pembelajaran, proses pembelajaran. Kemudian setelah selesai melakukan proses pembelajaran, itu bagaimana perasaan Pian? perasaan ulun kemarin tuh pas sudah diobservasi, lega nih Ya. karena sudah diobservasi dan ulun saya tahu nih kelemahan saya dalam mengajar kemarin tuh apa-apa. Alhamdulillah, perasaan Pian merasakan ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang memang perlu untuk kita cari apa kekurangannya, seperti itu mungkin ya. Kalau boleh tahu, menurut Pian, apa kekurangan Pian saat melakukan proses pembelajaran? Jadi kemarin itu kalah kita mengajar, ternyata mulut saya itu belum menyampaikan pertanyaan pemancing kepada anak. Saya langsung menuju ke tujuan pembelajaran. Seharusnya saya itu menyampaikan pertanyaan pemancing sesuai dengan tujuan pembelajaran supaya anak itu senang, membuat senang anak itu pertama. Kedua, ternyata kemarin itu ada kegaduhan sedikit nih. Nah, ternyata sebelum mengajar, sebelum kegiatan belajar mengajar tuh saya itu tidak membuat kesepakatan belajar kelompok itu seperti apa, seharusnya saling menghormati, saling menghargai dengan teman, berkolaborasi dengan teman, kerjasama dengan teman. Karena apa? Ternyata kemarin itu ada yang tidak aktif Pak. Waktu kerja kelompok ada yang menyendiri, tidak ikut bicara nih, sendiri, asik dengan mainan sendiri, asik main polpek, asik main penghapus sendiri. Sedangkan teman-temannya ini semuanya mendengarkan saya berbicara, menggunting, dia tidak ikut menggunting, main penghapus sendiri. Terus saya dekati, ternyata perlu pendekatan, dikati gitu, dikati dan gurunya belum mau, itu pun belum mau ikut dengan temannya, belum, memang anak itu memang belum bersosialisasi. Itulah hal-hal yang menurut Pian kekurangan ya, atau hal-hal yang belum maksimal yang terjadi di kelas saat proses pembelajaran. Untuk mensiasati atau untuk mendapatkan solusi dari itu, bagaimana menurut Pian? Apa yang harus Pian lakukan? Kan Pian tadi pertanyaan pemantik belum tersampaikan, kemudian situasi kondisi saat pembelajaran belum kondusif. Nah, bagaimana cara Pian untuk mensiasati hal tersebut? Jadi kedepannya nih, saya harus membuat kalimat pertanyaan pemantik yang menyenangkan, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian saya akan membuat kesepakatan aturan kelompok di kelas itu bagaimana.
cara kerjasama kalian, cara sikap kalian dengan teman, belajar kalian, cara hidup kalian, belajar, cara pegang pensil, begitu. Itu nanti akan saya sampaikan. Tapi kalau itu belum saya sampaikan penilaiannya apa-apa. Jadi solusinya bagian ini pertanyaan pemantiknya diberikan atau dibuat saat pembelajaran, kemudian kesepakatan kelompok itu ternyata perlu dibuat agar anak lebih kondusif, agar anak lebih aktif secara merata gitu ya, seperti itu. Bagus sekali Bu, bagus sekali solusinya. Kemudian menurut Pian apalagi atau adakah hal yang masih kurang atau masih yang perlu kita carikan solusinya seperti itu? Kalau menurut saya Kak ya, saya itu perlu minta bimbingan dari kepala sekolah, dari teman sejawat. Saya minta sharing pendapat dengan teman sejawat kalau ketika ada permasalahan di kelas. Itu tadi ada anak yang belum mau mendengarkan, belum fokus belajarnya. Ketika saya menjelaskan dia tidak fokus, akhirnya sendiri itu mungkin itu perlu pemecah-pemecahan yang harus saya sampaikan kepada teman sejawat bagaimana menyikapi kalau ada anak yang seperti itu. Jadi perlu bimbingan, saya minta bimbingan, minta sharing. Ya, bagus sekali Bu. Memang kita sebagai manusia biasa ada kekurangan, dan setiap kekurangan itu sebaik-baiknya manusia adalah menyadari kekurangannya ya. Dan kemudian saling sharing, minta pendapat, pengalaman-pengalaman yang baik dari teman bisa kita serap. Bagus sekali Bu. Kemudian setelah Pian menceritakan apa perasaan Pian saat mengajar, kemudian kekurangan Pian saat mengajar, perasaan Pian sekarang bagaimana setelah sudah menyampaikan? Saya lega Pak ya, karena tersampaikan segala unek-unek saya nih. Kan demikian kan, ini loh saya masalah saya seperti ini loh, sampaikan. Betul. Bagus sekali Bu. Memang segala masalah misalnya disimpan sendiri itu tuh memang bikin pusing juga ya. Jadi alangkah lebih baiknya memang ya sampaikan saja kepada siapa yang Pian percaya, siapa yang jangan. Dan terima kasih Pian sudah percaya dengan Pak Dan Ulun, sudah menyampaikan hal-hal yang tersebut tadi kepada Ulun. Terus kemudian tindak lanjut yang bagaimana? Kan Pian sudah punya solusi nih tadi. Kemudian kapan kira-kira Pian akan melaksanakannya? Alangkah baiknya ya Pak, secepatnya ya saya memperbaiki kekurangan saya itu. Oke, bagus Bu. Memang hal yang kurang secepatnya diperbaiki, nanti semakin cepat kita semakin baik ya Bu ya. Oke. Alhamdulillah. Kemudian bantuan seperti apa yang Pian perlukan untuk menerapkan atau menjalankan hal-hal yang Pian sebutkan tadi? Bantuannya berupa bimbingan dari kepala sekolah, bimbingan dari teman sejawat, kemudian juga kerjasama kolaborasi dengan teman sejawat, contohnya dengan Pak Ansar. Saya sangat memerlukan sekali ini kerjasama dengan Pak Ansar. Kemudian sharing, kemudian juga tentang materi itu kerjasama dengan kolaborasi dengan teman sejawat, dan di sini yang saya perlukan. Kemudian sikap, kemudian itu sikap yang baik dengan kita, kerjasama yang baik lah gitu. Yang pastinya kita memang katanya itu ya di kurikulum merdeka itu yang ditekankan adalah kolaborasi kita, kolaborasi antara guru dengan guru. Saya yakin dengan berkolaborasi itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita, juga untuk anak kita. Ya, gitu ya. Ya,
sangat setuju sekali. Memang kolaborasi itu diperlukan karena memang kita adalah makhluk sosial. Tidak bisa kita itu berdiri sendiri. Kita perlu orang lain untuk saling berbagi, saling memperbaiki. Memang betul sekali. Sungguh asik ngobrol kita hari ini. Dan alhamdulillah kita bisa saling sharing. Ulun juga mendapatkan ilmu baru dari Pian, kemudian dan terima kasih juga atas kepercayaan Pian untuk sharing dengan Ulun. Mungkin karena ini Ulun ada kesibukan lain, mungkin kita cukupkan di sini untuk ngobrol kita. Nanti mungkin kita akan lanjutkan apa perlu di pembicaraan selanjutnya. Boleh Pak, nanti kita kalau pulang sekolah kan besok Pak ya, kita berbincang-bincang lagi dengan teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih atas kepercayaan Ibu dan mudahan kita bisa bertemu kembali besok dengan keadaan yang sehat dan luar biasa seperti sekarang ini. Ulun akhiri dulu mungkin pembicaraan kita ya. Oke, salah hilap dari Ulun, mohon maaf. Ulun akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.